Tanya pernah nggak sih, maksudnya kayak pergi ke satu tempat gitu kan, terus Mbak Tanya nyaksiin sendiri gitu temen yang mungkin ngomongnya kurang sopan atau dia itu terlalu ya entah terlalu keras ngomongnya atau gimana gitu. Pas penampilan tuh saya lihatnya Laura Brognonya tuh berdiri menatap ke penonton dengan anggunnya gitu. Terus aku lihat ke sana, kosong, nggak ada apa-apa. Aku lihat spion, mundur lagi dikit, terus aku ngadep lagi ke sana. Ya, nah, itulah pertama kalinya yang keluar itu hanya rambut. Oh, oke. Gini. Halo, saya Stefani. Saya sedang forensik dan saya melihat apa yang tidak. Halo teman-teman, balik lagi di Frekuensi Stefani. Nah, hari ini saya udah kedatangan satu tamu yang spesial banget, yaitu sahabat saya yang udah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Jogja. Mbak Tanya, makasih banyak ya udah datang ke sini Jogja. Sama-sama, makasih kita diundang ke Jogja ya. Ya, sama. Ini adalah Mbak Tanya Dita Putri. Nah, Halo, mungkin orang teman-teman. teman-teman udah pada tahu juga ya. Beliau ini siapa? Beliau. Kita ngobrolnya santai aja Mbak ya. Oke. Ya, Mbak Tanya kapan terakhir kali ke Jogja? Terakhir kali ke Jogja itu aku main bersama Mangkitu Milioner di acara Cherry Pop. Iya. Tapi waktu itu kita nggak sempet jalan-jalan. Gitu, jadinya cuma main acara terus pulang gitu. Kalau yang sempet jalan-jalan itu mungkin lebih lama lagi, mungkin kayak tahun 2019 kali ya, yang pakai jalan-jalan gitu. Kalau kesannya sama Jogja gimana Mbak? Kesannya sama Jogja, satu udah pasti selalu ngangenin. Setiap kali mau balik ke Jakarta pasti ada sedih. Gitu ya. Hamin satu pulang tuh pasti sedih. Kayak nggak rela gitu ya? Tapi kalau di kereta tuh udah nyampe Sukoharjo ya, mana ya, yang udah satu stasiun lagi tuh nyampe. Iya. Itu senengnya minta ampun. Gitu. Iya. Terus cerita di Jogjanya sendiri tuh mesti ada tiap kali kesini gitu yang berkesan atau masih bersifat teka-teki. Oh, teka-teki gimana? Teka-teki misalkan ada kejadian yang kok agak janggal ya, sampai pulang tuh masih merasa gitu. Gitu. Itu ada juga yang kayak gitu Mbak. Gitu. Pernah ada kejadian gitu memang Mbak ya? Pernah ada kejadian. Gimana tuh? Di yang tahun 2019 itu sih, kalau nggak salah inget tapi aku ya. Iya. Jadi waktu itu, bukan 2019, kayaknya 2017. 2017, iya bener. Jadi aku sama teman-teman itu habis ada acara Jogja Jazz apa aku lupa ya. Kayak main di situ. Setelah dari situ teman-teman tuh mau pulang ke Jakarta naik pesawat. Iya. Sebelum mereka pulang, pengenlah jalan-jalan terakhir nih di Jogja sebelum pulang, sambil nunggu jam pesawatnya pulang gitu. Menikmati saat-saat terakhir ada di Jogja Mbak ya? Betul. Tapi aku sebenarnya masih extend, jadi aku belum pulang. Oh, oke. Kalau nggak salah ada 2 orang yang pulang, kalau nggak salah inget. Nah akhirnya kita jalan-jalan dulu tuh sebelum ke bandara. Jalan-jalan ke daerah Keraton gitu. Terus kita masuk ke Museum Kereta Kencana. Oh iya. Gitu. Nah, waktu di sana, jadi saya tuh lagi halangan, jadi nggak terlalu mau masuk ke dalam atau lihat-lihat yang terlalu dalam gitu karena ya jagal-jalah gitu. Teman saya yang 2 lagi itu mereka masuk ke dalam seperti layaknya orang liburan lah gitu. Oh iya. Mereka senda gurau, bercanda berdua. Yang dimana sebenarnya itu pemandangan yang normal kalau kita lagi di Jakarta rame-rame. Itu biasa aja sebenarnya mereka bercanda kayak gitu. Tapi di situ kayaknya agak lain ya kalau misalnya kita bercanda kayak gitu. Hati-hati. Iya gitu. Dan tidak ada yang berpikir sejauh itu. Oke. Gitu. Sampai akhirnya udah selesai dari situ, lihat-lihat, kita mau siap-siap pulang, nganter ke bandara. Mau disiapkannya lah sama dia KTP dan tiket pesawat kan. Ketika dia nyari KTP sama tiket pesawatnya,
dompetnya tuh hilang. Oh. Jadi dua-duanya kan ditaruh di dompet. Dompetnya tuh hilang, nggak ada di tasnya dia. Terus panik dong, kan sudah mau jamnya gitu. Gimana nih dompetnya di mana? Coba kita balik lagi deh ke sana gitu. Balik lagi kita ke sana, ditelusuri lagi, nanya sama orang-orang, nggak ada yang tahu dompetnya itu di mana gitu. Karena sempat dikeluarin waktu di sana, sempat jajan, tapi terus dimasukin lagi dan kita nggak pernah kemana-mana lagi setelah itu. Oh iya. Jadi dari harusnya tempat hanya di itu situ. langsung ke bandara. Oke. Antara mobil sama tempat itu aja gitu harusnya kan. Itu tidak ketemu di mana-mana. Akhirnya salah satu kawan juga yang ikut memutuskan untuk memanggil temannya dia yang Oh iya. sepertinya bisa tahu lah gitu, bisa ditanyakan kepada si temannya ini. Datang akhirnya bapak-bapak ya waktu itu yang datang, bapak-bapak, terus ditanyakan, diajak ngobrol dulu temanku yang dompetnya hilang. Gimana ceritanya? Lalalala cerita. Terus entah butuh waktu berapa lama, dia bilang isinya sekian ya duitnya ya. Iya pak, gitu Langsung kan. tahu. Isinya sekian tahu. Terus dia bilang ini sih nggak ada tangan manusia yang ngambil sih. Jadi harusnya dia tergeletak di suatu tempat gitu, bukan ada yang mengambil lah gitu. Tapi sepertinya tempatnya ini nggak bisa diakses sama orang ngambil gitu. Emang tempatnya di mana pak gitu kan? Dompetnya itu ada di dalam sebuah kendaraan yang tertutup gitu, tidak bisa ada akses kita ke sana atau dari sana ke sini gitu. Nah dompet itu ada di tempat yang sama sekali tidak kita jangkau lah, intinya tuh seperti itu. Nggak mungkin ke situ ya maksudnya? Nggak mungkin ke situ, tapi dompet itu bisa nyasar ke situ gitu. Waktu dilihat beneran ada? Kita nggak ada yang bisa lihat juga sebenarnya tempatnya itu nggak boleh. tempatnya gitu. Tapi ini dari omongan si bapak ini ya gitu. Cuman itu termasuk salah satu cerita yang misterius aja sampai sekarang, tidak terpecahkan gitu loh sama temen, sama kita semua lah di situ. Gimana ceritanya gitu? Kalau itu benar, dompetnya bisa ada di situ, kayak gitu. Oke. Nah, tapi pada akhirnya dompet itu balik nggak? Nggak Sampai balik. sekarang. Akhirnya dia ngurus-ngurus lagi semuanya. Terus akhirnya itu tiketnya hangus tuh. Tiketnya hangus sih. Oke. Gitu. Jadi gara-gara itu ya Pak Gwen bercanda di dalam itu kelewatan. Mungkin kita juga nggak terlalu tahu, tuh mungkin kurang hati-hati lah kayak gitu. Nah ya itu ya teman-teman, dimanapun kita berada, ya usahain jaga omongan. Iya benar. Kadang buat kita remeh gitu Mbak ya, kita biasa bercanda di kota lain gitu kan. Biasanya itu udah nggak apa-apa, ternyata di sini dianggap menyinggung. Betul, benar. Soalnya saya juga pernah nih ya Mbak, mau bikin acara musik waktu itu di Jogja juga. Oh, iya. Itu saya nggak merasa dengan maksud mau menyinggung atau mau gimana. Ini cuman masalah ada peraturan di sana yang mungkin saya tuh nggak tahu gitu kan. Iya. Peraturan tidak tertulis. Jadi sudah mengatur sama orang tempat acaranya akan digelar. Saya datang H-1 ke sana, itu langsung rehearsal, langsung latihan. Oh, oke. Langsung latihan, besoknya itu langsung penampilan lah gitu. Jadi itu saya sama satu penari. Akan tampil bersama satu penari, saya sendiri sambil gitaran, sambil nyanyi sama penari. Jadi hanya 2 orang yang akan ada di tempat pertunjukan itu. Nah, penari ini waktu itu PR-nya mau masuk dari mana ya gitu. Penari mau masuk dari penonton atau mau dari belakang sini. Jadi saya juga baru lihat ternyata di situ di bagian belakangnya tuh kayak ada gebyoknya gitu. Terus ada semacam ruangan. Oh iya. Pas kesorot lampu, pas kita latihan itu tuh bagus banget gitu. Saya pikir kalau penarinya tuh keluar dari situ tuh keren banget. Wah magic bisa gitu kan. Akhirnya kita latihan dari keluar dari situ, tiba-tiba salah satu panitianya ada yang nyamperin saya. Mbak, mohon maaf kalau misalnya mau dipakai tempatnya yang di dalam itu harus diadakan semacam ritualnya ya. Ritual. Ada ritualnya lah gitu. Oh, gimana tuh ritualnya Mas? Memakan waktu berapa lama gitu?
karena acaranya kan tinggal besok. 3 hari apa 2 pokoknya nggak cukup waktunya tuh. Iya, udah besok mau tampil kan? Iya, udah nggak cukup waktunya kalau mau diadakan ritualnya gitu. Terus gimana ya? Ya udah mas, nggak usah deh, aku bilang gitu. Cuman kata orangnya nyamperin aku lagi, Mbak nggak apa-apa deh Mbak, coba pakai aja. Yang penting fokus acaranya tetap di depannya ya, bukan di belakang itu yang di belakang gedung. Iya, fokus acara tetap di sini. Ini cuma buat keluar masuknya aja kok mas, aku bilang gitu. Udah diokein tuh sama dia. Terus latihan lagi aku. Jadi di sana itu aku tidak memakai efek vokal yang bisa membuat suara tuh jadi pecah atau apa, itu nggak ada. Suaraku benar-benar langsung masuk ke mixer yang bisa langsung keluar suaranya gitu kan. Aku lagi nyanyi mencoba lagu yang selanjutnya setelah ngobrol sama orang ini. Tiba-tiba ada suara laki-laki yang ikut menyanyikan laguku. Jadi bareng sama suaraku. Keluarnya dari speakernya itu? Dari speaker yang sama. Jadi berbarengan gitu nyanyinya, tapi dia ambil yang bawah gitu. Dengan syair yang dia hafal juga gitu. Aku agak bingung, loh siapa nih laki-laki gitu kan. Agak kaget kok ada yang nemenin. Di situ juga pada denger, yang nungguin di situ pada denger, kaget juga semua. Loh, kok ada tapi bukan personilnya Red yang satu lagi kan suaranya? Bukan, jadi waktu itu kan sendiri, konser sendiri gitu. Jadi harusnya hanya ada suaraku doang gitu. Ada laki-laki gitu kan. Habis itu berhenti sebentar, aku karena kaget, kata salah satu kawan yang di situ, terusin Mbak, terusin gitu. Udah lanjut aja, lanjut. Aku mau coba lanjut nih. Aku coba lanjut, coba santai, tapi suaraku nggak keluar. Jadi di sini kayak gitu. Kayak kecekik gitu. Iya, jadi tapi mau nafas nyanyi masih bisa. Nafas kayak keluar doang deh. Aku juga lupa karena aku jadi panik. Iya. Jadi panik, terus kenapa nggak keluar? Dan itu aneh banget menurutku. Pengalaman yang aneh gitu, nggak pernah bisanya aku nggak bisa ngeluarin suara gitu. Kok tiba-tiba nggak bisa keluar suara? Terus aku bingung, nggak bisa keluar. Aku akhirnya bilang kan, tunggu dulu, udah tunggu dulu gitu kan. Nggak bisa nyanyi gitu karena bilang komat kamit doang. Nggak bisa nyanyi. Akhirnya udah stop. Aku keluar dulu, menenangkan diri gitu kan, ngobrol sama orang lampunya. Mas kenapa nih ya mas? Kok tadi nggak bisa, sekarang bisa lagi ngomong gitu kan? Tadi itu kenapa ya gitu? Wah, coba duduk dulu mbak, gitu kan, ditenangin gitu-gitu. Terus aku ngomong deh sama mas yang kerja di sana, yang ngasih tahu soal ritual itu. Mas kayaknya nggak dibolehin deh gitu kalau misalnya pakai yang di belakang situ. Soalnya kok tadi ada kejadian kayak gini ya. Aku takutnya tuh kayak dikasih peringatan gitu ya. Nggak usah pakai situ deh, mungkin kayak gitu loh, mas tahu. Tapi kata masnya yang di situ, tunggu dulu aja sebentar mbak, nanti kita coba lagi. Kalau misalnya pas kita coba lagi ada sesuatu, ya sudah. Tapi kalau ternyata nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, dipakai aja tempatnya gitu. Akhirnya setelah beberapa lama kita coba lagi. Ternyata sampai selesai nggak ada apa-apa. Sudah nggak ada masalah lagi ke belakangnya. Akhirnya acara lah kita di situ. Acara di sana penonton tuh jadi lesehan di bawah gitu mbak. Terus saya di depan sini, penarinya nari-nari, semua suasana gelap, hanya lampu tembak ada dari samping sini sama sana. Jadinya penarinya kayak raksasa gitu. Terus saya nengok-nengok ke penarinya kan, harus ada interaksi kan. Dan sambil nengok-nengok. Itu tuh patung apa? Loro Blonyo yang laki-laki perempuan itu. Iya, ada Loro Blonyo di situ yang semestinya tuh kecil, duduk manis kecil. Pas penampilan tuh saya lihatnya Loro Blonyonya tuh berdiri menatap ke penonton dengan anggunnya gitu. Itu kan berdasarkan apa yang aku lihat kan, mereka berdiri. Kemudian pas selesai acara, aku ngobrol sama beberapa kawan yang datang situ lah, sama pengunjung situ. Terus dari mereka tuh juga merasa bahwa mereka tuh ditontonin, jadi nggak hanya menonton pertunjukan, tapi juga seperti ada yang menonton ke mereka gitu rasanya. Jadi kayak diliatin juga gitu. Jadi kita kayak saling gitu loh di situ, nggak cuman satu pertunjukan aja.
Dan itu sebenarnya suasana yang jarang-jarang aku main tuh ada suasana kayak gitu. Gitu, misalkan ada pertunjukan tapi kayak dua arah gitu. Iya. Di situ enak banget pada saat itu. Itu di Jogja juga. Oh, oke. Wah, Jogja lumayan banyak sih, Mbak. Oh, oke. Wah, lumayan banyak nih. Seru nih ceritanya kayaknya. Itu jangan-jangan tadi pas Mbak lagi nyanyi itu kan ada suara cowok ya. Itu jangan-jangan kasih kode kali. Kapan-kapan kesini retret dong lengkap berdua gitu. Halo Mas Wisnu. Halo Mas Wisnu. Amin ya. Amin. Semoga. Nah, jadi itu Mbak yang cukup banyak juga ya pengalaman di sini gitu. Lumayan, Mbak. Wah, yang kayaknya kadang-kadang ngasih peringatan kalau kita tuh nggak cuma kita aja di situ, walaupun katanya cuma kita. Iya Mbak nih disambi. Oh iya, makasih. Gorengnya. Silakan Mbak. Oke. Nah, katanya pernah nggak sih, maksudnya kayak pergi ke satu tempat gitu kan, taruhlah sama teman-teman, terus Mbak nanya nyaksiin sendiri gitu, teman yang mungkin ngomongnya kurang sopan atau dia itu terlalu ya entah terlalu keras ngomongnya atau gimana gitu. Terus kayak dikasih peringatan, kok tadi kan yang pertama itu kan nggak jelas, nggak tahu nih teman-temannya ngomong apa gitu. Kalau ngalamin sendiri pernah nggak, kadang-kadang nggak sengaja gitu? Gara-gara nggak sengaja ya. Kalau aku ngalamin sendiri sebenarnya pernah, tapi selalu tuh aku nggak yakin sih Mbak sebenarnya itu tuh apa sih yang terjadi gitu. Iya. Pengalamannya itu ada di era-era pandemi. Oke. Jadi dulu aku punya sebuah band, tapi ketika band aku ini mau jalan, pandemi. Oh iya. Jadi kita harus membuat konten-konten tambahan di Instagram. Oh iya. Yang mana aku ketika dikasih PR sama manajerku waktu itu, manajer bandnya saat itu, ayo tiap personil harus bikin acara konten ya di Instagram band gitu. Oke. Ini band ya gitu, cuman karena aku nggak punya skill apa-apa, akhirnya aku bikin acara itu jadi semacam kayak gini, Mbak. Ada narasumber, aku jadi hostnya, itu pakai Instagram Live kalau nggak salah. Oh IG Live ya? Iya, Instagram Live. Jadi wawancara sama orang, menceritakan tentang kejadian-kejadian tanda tanya, nama acara itu tanda tanya. Jadi yang masih misteri lah kayak gitu. Jadi si narasumber ini tuh juga aku baru kenal untuk kebutuhan acara ini kan, bukan emang temen aku gitu. Nah, ketika dia cerita sesuatu, cerita dia mengingatkan aku akan kejadian yang beberapa hari lalu baru aku alamin. Oh, baru beberapa hari? Karena ceritanya tuh lumayan mirip, sebuah deskripsi apa yang dia saksikan sama apa yang pernah aku saksikan itu mirip, sehingga aku jadi pengen cerita juga gitu kan. Jadi habis dia cerita tentang itu, aku sambut dengan ceritaku yang beberapa hari lalu. Ketika aku lagi cerita tentang yang aku lihat beberapa hari sebelumnya, karena aku tuh syuting di kos-kosan temenku yang kamarnya kosong. Oh, oke. Jadi temenku punya kos-kosan, ada kamar yang kosong, bisa aku pakai itu di lantai 2, bisa aku pakai untuk syuting. Dia bilang, aku syuting di sana. Lampu semua aku matikan, terus aku pasang lagu tuh yang mendukung suasana horor gitu-gitu. Jadi aku sendirian tuh di dalam situ. Tiba-tiba lemari yang ada di dalam situ tuh brak gitu. Brak bunyi gitu. Aku kaget, pas aku lihat kaget begitu. Terus aku lihat yang waktu beberapa hari lalu itu. Aku lihat. Jadi yang aku lagi ceritakan ada di situ, di depan lemari itu. Kelihatan jelas? Karena hanya gelap, jadi yang hanya aku lihat tuh si pakaian merahnya. Oh, oke. Hanya pakaian merahnya, HP ku langsung jatuh. Pokoknya aku kan senewenan kan. Iya. Jadi begitu itu buyar tuh semua tuh kan. Buyar semua. Terus HP ku tak ambil, aku panik-panik sama masnya gitu kan. Mas, maaf mas, jadi aku udah keluar dari pintu tuh, jadi udah lumayan terang, pintu udah tak buka, badanku masih setengah di dalam, setengah di luar. Oh iya. Kayak masih bingung lanjut apa enggak. Udah panik gitu kan pokoknya. Tapi udah makin gak enak nih dari dalam ruangan. Makin gak enak, jadi aku pamit sama masnya. Maaf banget mas, kayaknya saya nggak kuat, saya matiin dulu ya, saya matiin dulu gitu. Tak matiin. Secara itu kan nggak sopan banget sebenarnya ya sama narasumber yang kita undang gitu. Aku matiin, aku lari ke bawah,
Terus langsung depro karena ada beberapa orang yang lagi ngumpul di sana Iya. gitu kan. Langsung ditanya, "Kenapa Nyak?" gitu kan. Air putih gitu kan. Disuruh minum sama temenku. Tuh kaki masih kesetrum-setrum tuh. Ter gitu lah rasanya. Masih nggak stabil segala macem. Mulailah masuk WA, DM, kenapa tadi gitu kan. Belum bisa tak balesin tuh. Masih tak diemin dulu. Terus aku lagi, kenapa ya? Kok ada acara kayak gitu sih gitu kan. Aku inget-inget lagi. Jadi salah satu temanku tuh bilang di WA pada saat itu, sebenarnya aku itu katanya belum izin Oke. gitu, make ruangan itu. Padahal seingatku aku tuh udah permisi gitu. Jadi aku masuk sambil aku ke toilet gitu, terus aku bilang aku mau bikin acara, mau matiin lampu, mau masang ini gini gitu kan. Permisi ya gitu. Terus pas aku mau nyemprot apa sih tuh yang buat yang di toilet tuh, Pewangi itu. air semprotan itu. Iya. Tiba-tiba dol dia. Pas aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba dol, nggak bisa berhenti lagi gitu. Terus aku matiin dari sana. Itu kan hal yang biasa banget sebenarnya. Showernya kan. itu ya? Showernya itu kan hal yang sangat bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Jadi aku nggak merasa itu tanda apapun gitu. Nah kata temenku, ya aku nggak tahu iya apa enggak gitu kan. Itu mungkin sebenarnya nggak dikasih aku make ruangan itu untuk acara ini gitu. Atau bisa juga yang tak ceritakan itu jadi ngerasa diomongin kayak gitu, makanya dia datang lagi dan nggak seneng mungkin, atau yang di situ nggak seneng tapi make apa yang diingatanku terus dia muncul kayak gitu-gitulah. Banyak lah teorinya, aku juga sebenarnya nggak ngulik gitu loh Mbak. Jadi aku yang dibilang nggak pamit sehingga nampak lah dia di situ kayak gitu. Sosoknya itu bisa dijelasin nggak kayak gimana gitu? Kalau nggak disebutin nggak apa-apa, tapi dideskripsiin aja nggak? Diceritain aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi di sebuah gang, malam-malam sekitar jam 1:30 aku pulang dari rumah temanku. Rumahnya itu Kiting Adams. Nah dari rumah dia itu ada gang yang harusnya aku lewat situ untuk pulang ke rumahku. Tapi aku keterusan. Ketika keterusan, jalan tuh akan menyempit. Gitu. Terus pas jalannya menyempit, barulah aku sadar, aku keterusan nih. Jadi aku mundur. Aku mundur sambil lihat spion, sambil lihat depan. Mundurnya rada gini kan, karena mau ancang-ancang ke sana. Mundurnya agak gini. Terus aku lihat ke sana, kosong, nggak ada apa-apa. Aku lihat spion, mundur lagi dikit, terus aku ngadep lagi ke sana. Nah, itulah pertama kalinya yang keluar itu hanya rambut. Gini. Jadi kan rambutnya begini, kepalanya kan begini ya, anggapnya kepalanya begini. Nah ini rambutnya ini goyang gini. Goyang-goyang gitu. Dan itu dari tengah jalan. Panjang gitu kan jalannya kan. Rambutnya tuh udah di tengah jalan goyang gitu kan. Sopo iku gitu kan. Makin Masih denial dulu nih biasanya. Makin ke depan makin kelihatan, dia pakai baju merah panjang, baju panjang merah. Terus dia bawa kayak dorongan aqua galon. Yang ada rodanya itu loh, ser gitu. Dia bawa itu gitu kan. Ketahuan ini cewek lagi bawa aqua galon. Mungkin warga lah gitu aku mikirnya. Tapi di satu sisi aku juga agak takut nih, aku mau papasan sama dia di sini. Pertigaan ini apa di sana ya yang udah cuma lurus doang gitu kan. Terus nggak tahu kenapa aku milih aku papasan sama dia di sana aja, jadi aku jalan mendekat gitu loh, kita jadi saling mendekat gitu kan. Dia jalan, aku naik mobil. Nah begitu semakin dekat, aku jadi lihat kulitnya tuh dia tuh kayak orangnya tuh hitam tapi pucet, jadinya tuh kayak agak ungu. Warna kulitnya tuh ungu gitulah. Dan yang ternyata dia bawa itu bukan dorongan aqua galon, tapi kayak stroller bayi. Tapi kerangka doang. Itu kayak gosong-gosong gitu. Nah, itu aku gitu kan pas lihat itu.
bukan itu bukan apa maksudnya itu tempat bayi itu kan. Iya, Tempat bayi udah gosong, kerangka doang. bayinya itu kerangka. Nggak ada bayinya. Oh, cuman tempat itu. Tempatnya doang. Oke. Dan dia hanya natap ke depan. Dia natap ke depan aja terus dengan pucatnya dia jalan gitu. Makin dekat makin papasan. Tak liatin. Aku sih sebenarnya tahu ya kalau dia nengok aku mesti pingsan sih. Cuman nggak tahu kenapa penasaran juga. Jadi tak tengok apa gimana nih? Gitu. Karena aku masih pengennya mikirnya ini Masih positif ya, thinking gitu. kan. Terus ya udah melewati dia, kemudian aku ngecek lagi gitu kan, ngecek lagi, terus kok gone aja gitu, Udah hilang. gone aja, padahal itu jalan lurus kan, ya mungkin bisa aja sih dia masuk ke sebelah mana gitu, cuman dari dia datang sama dia nggak ada tuh bagiku aneh pada saat itu. Cepat banget gitu. Dan rasanya aku menyusuri jalan tuh kayak nggak ada ujungnya, jalan terus tapi kayak nggak ada orang kanan kiri gitu kan, nggak nyampe lama banget padahal aku udah ngegas gitu kan, lama banget. Nah itulah dia yang Oh, Mbak yang itu. waktu itu. Dan Toto datang lagi. tahu-tahu ada di kamarnya kosannya temenku tempat aku live gitu loh, kaget tuh kayaknya. Iya. Tapi sempat kayak ngerasa ini jangan orang ada langkah kakinya atau suara rodanya gitu nggak? Atau Aku betul-betul hening gitu? nggak nyimak itu karena ada suara mesin mobilku juga Oh kan. iya sih benar. Cuman yang aku paling inget ya hentakan, berarti dia tuh menghentak sebenarnya karena rambutnya kan pas dari jauh tuh gini. Tapi makin ke depan tuh kayak makin set gitu. Oh, Tapi pas dari jauh tuh itu rambutnya tuh kayak berayun gitu. Iya. Nggak ngerti sih itu apa juga. Itu salah satu kejadian yang nggak bisa, masih sekarang masih tanda tanya ya. Iya misalnya tadi. Aku tadi sempat kepikiran yang Batanya cerita waktu suaranya hilang. Itu kadang-kadang kan emang misalkan nyanyi terlalu ngotot gitu, memang ada yang cedera. Tapi aku tahu misalkan gejalanya tuh nggak kayak gitu, dan Iya. nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul lagi gitu. Betul. Pasti dia harus dibawa ke rumah sakit, sama THT ditangani lah sama dokter spesialisnya. Iya. Aku juga mikir-mikir kayaknya tadi nggak bisa dijelasin itu secara medis itu. Bisa karena tepat di situ aja gitu, momen itu doang gitu. Apalagi yang terakhir ini yang ada si sosok yang bawa. Oke. Mbak tanya tadi itu kan jujur aku nggak nyangka sih, belum udah dikasih 3 cerita tentang pengalaman Mbak Tanya ya, yang masih jadi misteri selama ada di beberapa tempat. Mbak Tanya kayak punya banyak banget pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal yang belum bisa dijelaskan gitu ya secara ilmiah. Beberapa ya. Itu apa emang punya mungkin sensitif kah atau kelebihan lah gitu pas dari kecil apa gimana gitu? Memang sensitif atau gimana? Kalau penjelasannya kan aku nggak tahu sebenarnya ya, apakah ini sensitif, apakah ini sebuah kondisi medis atau apa nggak tahu. Cuman waktu kecil itu sebenarnya memang lebih intens, tapi semakin besar itu udah semakin berkurang sih sebenarnya Mbak. Oke. Gitu. Paling terakhir pas kecil yang interaksi. Kalau ini kan kemarin-kemarin tuh jatuhnya bukan interaksi yang kayak ada ajakan atau apa gitu kan. Iya. Ajakan terakhir tuh mungkin aku SMP deh kalau nggak salah. Iya. Ya, maksudnya ada coba gitu untuk ada interaksi yang mana sebenarnya aku tidak pernah mau gitu ya untuk menyambut apapun yang mau coba diajak ngomong gitu kan. Nah terakhir SMP itu interaksinya itu terjadi di Bandung sebenarnya Mbak. Aku lagi nginep di hotel, acara keluarga Lebaran. Kita mau nyamperin ada eyang kita yang tinggal di Bandung. Terus karena itu lagi Lebaran seasonnya, jadi hotel-hotel tuh banyak yang penuh. Oke. Jadi kita nyari hotel memang agak susah waktu itu, cari penginapan. Nah akhirnya kan aku selama di mobil tidur tuh. Iya. Nggak tahu lah mereka udah nyari kemana aja, orang tuaku dan om dan tanteku, karena ranjing-ranjing mobil gitu loh. Kalau nggak salah itu ada 3 kepala keluarga sih, maksudnya ada om dan tanteku, pak de dan budeku, dan keluarga intiku gitu. Nah masing-masing kepala keluarga itu satu kamar, jadi om dan tanteku dan saudaraku satu kamar, aku dan bapak ibu dan kakakku satu kamar,
Terus Pak De dan Budeku satu kamar yang lain gitu. Ngineplah kita di sana. Tapi kamar keluargaku sama kamar Pak De dan Budeku itu ada connecting door di situ. Pak De dan Budeku tuh hanya berdua gitu mereka di sana. Malam harinya, jadi aku itu dulu suka banget main game Snake Snake di ya. HP Nokia waktu itu. Iya. Nah, aku main aja, susah tiduran gitu. Jadi malam-malam yang lain udah pada bobo, aku masih main Snake gitu kan. Tapi entah kenapa dulu tuh kalau diajak interaksi tuh aku agak ogah Oke. orangnya gitu. Nah, jadi tiba-tiba dari connecting door itu kebuka. Pas kebuka aja aku udah langsung masuk selimut. Masuk selimut karena nggak mau jadi aku pura-pura tidur ceritanya gitu. Masuk selimut. Nggak masuk sih, maksudnya agak ketutup gitu biar seolah-olah kayak aku udah tidur. Nah, terus bude aku tuh manggil. Pakai panggilan kecil aku gitu, dia manggil, dia bilang tidur sebelah yuk sama aku gitu, tidur sebelah yuk sama aku. Nah, karena aku lagi pura-pura tidur, jadi aku nggak ngegubris. Lagi pula aku masih mau main Snake. Aku takutnya kalau aku tidur di sana, terus aku disuruh tidur nggak bisa main HP lagi, gitu kan. Jadi HP-nya langsung aku tutup biar lampunya nggak kelihatan. Pura-pura lama gitu aku tungguin sampai suara budeku tuh hilang, udah nggak ngajak tidur di sebelah lagi gitu. Sampai akhirnya suara budeku hilang, aku ngintip, main lagi gitu kan. Ya lama kelamaan kan baterainya habis kan. Baterainya habis, aku udah nggak tahu itu ya jam berapa. Aku mau ngecharge, masih mau lanjut main lagi. Cuman pas aku cari stop kontak di ruangan kamar itu udah dipakai semua, jadi kecolok semua gitu. Pas aku ke kamar mandinya, ada colokan di balik pintu. Jadi aku mau nge-charge di situ aja. Aku ambil chargernya. Jadi yang di HP tuh udah aku colok. Tinggal nyolok chargernya ke stop kontaknya gitu kan. Posisinya tuh misalkan nih ruang kamar mandinya ya. Ini pintu. Buka pintu tuh kayak gini. Ini ada tembok, stop kontaknya tuh di sini. Ini tuh kaca. Ini kaca, ini tuh klosetnya. Ini tempat mandinya, ada showernya. Tutupnya gini, bukanya gini, ini kaca gitu. Nah, aku buka gitu dengan kondisi HP-nya udah nyolok ke charger. Tinggal colok ke stop kontak. Aku agak nutup gini, terus aku mau colok. Pas aku mau colok, tiba-tiba pintunya ngebanting. Jadi aku kan di sini kan, di belakang pintu ini kan, lagi mau nyolok, kebanting. Jadi aku kayak kedorong ke kloset. Pas kedorong ke kloset, aku nektok ke kaca, lihat. Nah di situ ada budeku. Ada budeku, tapi dia pakainya ini daster putih. Aku langsung tutup pintu. Dengan pikiran, aku nggak mau diajak tidur ke sebelah. Mesti mau main. Aku langsung tutup pintu. Sakit sininya, jadi tuh lumayan kenceng. Terus aku pas nutup, baru tuh kan biasanya agak loading dulu nih. Kenapa ya? Baru tak tanya dari balik pintu. Halo, bude, aku manggil budeku di situ. Bude gitu. Nggak ada yang nyaut dari balik sana. Barulah aku mikir, kenapa harus dihantam ya pintu kamar mandinya ya, kan sakit gitu. Kok bude, kalau itu budeku kok jahat banget sih gitu. Dan dari waktu aku ngambil itu nggak ada bunyi apa-apa, masih kelihatan gitu. Aku sendiri sampai sini tuh masih sendiri, tinggal colok itu sendiri, kok tiba-tiba ada budeku gitu kan. Itu juga aneh, jadi lagi menerka-nerka lah kayak gitu. Aku bukalah pelan-pelan pintu kan. Pintu aku buka pelan-pelan, kosong, nggak ada orang. Aku keluar, semua anggota keluargaku di situ aku bangunin. Aku bangunin semua, aku nanya, siapa yang ke toilet gitu kan. Nggak ada yang ke toilet, semua tidur pules di situ. Akhirnya karena ketakutan, masih ada gangguan, kasur tuh aku minta gabung. Kasur tuh digabung, jadi aku mulai tidur di tengah. Jadi bapakku, ibuku, aku, kakakku. Aku baru bisa tidur pas udah ada yang bangun lah gitu.
Jadi pas udah ada yang bangun, aku tidur, baru aku bangunnya tuh telat banget lah. Pokoknya mereka udah ngapa-ngapain kali ya, aku baru bangun. Terus begitu udah agak nyawanya udah kekumpul, aku nanya sama budeku itu, Bude kemarin ini nggak ke kamar aku gitu kan, nyuruh aku tidur di sana nggak? Enggak, aku sama suaminya nyampe langsung tidur kok gitu, capek gitu kan. Iya. Jadi tuh aku berarti dari yang waktu manggil ngajakin tidur di sana tuh udah bukan bude aku. Apalagi yang nyamperin sampai kamar Apalagi yang mandi itu dorong tadi. kamar, iya ternyata udah bukan. Itu sih yang jenis-jenisnya tuh kayak gitu, ada keanehan sih menurut aku. Tidak terjawab lah gitu pakai logika itu apaan. Tapi Gitu. emang kayaknya sensitif gitu sama hal seperti itu gitu. Kali mungkin Tapi suka itu nggak, penasaran, curious, pengen tahu gitu. penasaran ya, tapi gimana ya, adalah satu titik di mana aku harus memutuskan ini aku blok sih gitu. Karena mulai nggak relevan nih, mulai nggak cocok nih sama yang aku jalanin gitu. Kayak aku kerjaannya main musik, terus harus bergaul secara waras dan normal gitu kan. Nggak mau kelihatan kayak orang aneh, karena nanti nggak ada temennya. Kalau nggak ada temennya, nggak ada temen main musik gitu loh maksudnya. Tapi siapa tahu Mbak, nanti misalkan Mbak tanya dalam musik itu nanti terinspirasi dari entah pengalamannya atau ya sensitivitasnya Mbak terhadap hal-hal seperti itu gitu. Kira-kira bisa nggak gitu? Awal Pengaruh nggak ke musiknya Musik ya? gitu? Di awal-awal membuat lagu tuh sangat pengaruh sih, karena kan kita kadang nggak bisa cerita sama orang. Ya. Terus kita bikin bunyi-bunyian. Kalau aku kasusnya di aku akhirnya bikin bunyi-bunyian yang bagi aku cukup mewakilkan apa yang nggak bisa aku ceritain ke orang lain gitu kan. Nah bunyi-bunyiannya tuh jadi lagu-lagu awal-awalku tuh udah syairnya jelek, bunyi-bunyiannya jelek gitu loh. Bukan yang ngepop, romantis atau apa, tapi lebih ke aneh. Struktur lagunya aneh, ini pokoknya rasanya tuh nggak nyaman gitu dengernya. Tapi itu keluar sampai akhirnya aku bisa stop, pindah untuk membuat lagu yang lebih biasa aja. Gitu. Itu lagu-lagunya dipublish nggak? Enggak dong. Ada kemungkinan nggak dipublish? Enggak. Oke. Benar-benar tersimpan di komputer aja gitu. Nah kalau misalkan lagu nih yang menurut Mbak Tanya tuh bisa bikin merinding atau bawa suasana yang ya taruhlah suasana yang bikin merinding lah, mistis atau yang agak-agak serem gitu. Buat Mbak Tanya lagu apa? Lagu biasanya tuh lagu-lagu yang tidak ini ya, maksudnya ada tapi lagu klasik sebenarnya Mbak, yang mungkin ini juga ya susah juga, maksudnya kalau yang lebih popnya itu apa ya, yang lebih pop mungkin kayak lagu Gugur Bunga. Itu aku takut. Ya. Yang versi biola. Gugur Bunga yang suka diputar di TV kalau ada bencana atau ada kejadian apa. Itu cukup mengingatkan aku sama suasana-suasana yang si kedukaan nyaman gitu kan. Misalkan lagu yang ada bunga, sebenarnya sih nggak ada hubungannya gitu sama hal-hal yang seram atau hal-hal yang menyedihkan. Kayak misalkan aku kan dulu tuh merinding tapi aku denger lagu Rayuan Pulau Kelapa setiap akhir siaran TVRI. Oh ya. Kan dalam image aku tuh lagunya sih nyenengin gitu, aku dengerin. Tapi yang dalam image aku tuh ini siaran sudah selesai. Waktu dulu tuh udah nggak ada siaran lagi, udah akan hening. Kalau bisa tidur ya bagus, nggak bisa tidur ya akan ditemani oleh sepi itu sampai besok gitu. Iya, benar-benar. Mbak Tanya ada lagu yang sebenarnya sih nggak berhubungan dengan sedih atau gimana, tapi bikin merinding gitu. Nggak ada hubungan sama sedih, tapi bikin mungkin ini sih Istana Boneka di Dufan. Iya. Itu takut karena ya
Ya, backgroundnya mungkin begitu ya, makanya Iya. dulu waktu masuk ke sana, Masih remang-remang gelap gitu kan. terus boneka semua, Dipelototin boneka yang sebenarnya sih mukanya biasa aja tapi. dan lagunya ceria banget, na, gitu kan. Tapi itu nggak tahu kenapa aku takut banget sama lagu Istana Boneka Dufan itu. Iya. Seakan-akan mereka yang nyanyi. Tahu pas masuk Timur Tengah jadi minor gitu kan, Oh ada iya, nadanya jadi bener. Timur Tengah. Wah serem nih. Oke deh. Mbak tanya, misalkan mau bikin satu lagu nih yang berhubungan dengan ya taruh hal-hal mistis gitu. Kira-kira pengen bikin tentang apa? Tentang Mbak Stefani. Ya? Tentang aku. Iya. Oke. Aku tunggu lagunya. Oke, Mbak Tanya, makasih ya. Kita tadi udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol, udah cerita-cerita banyak banget pengalaman yang mudah-mudahan nggak bikin teman-teman ini takut terus kapok dengar frekuensi Stefani ya. Oke, Mbak Tanya, sebelum kita tutup nih, aku ada satu pertanyaan terakhir yang selalu aku tanyain ke ya tamu-tamuku lah yang ada di sini. Misalkan Mbak Tanya pengen nanya satu hal nih ke aku. Kira-kira pertanyaannya apa yang mau Mbak Tanya tanyain ke aku? Tapi jangan susah-susah ya. Penasaran pastinya terhadap profesinya Mbak Stefani ini. Ya. Itu kan berhubungan sama kehidupan dan kematian, terus kematian yang tidak wajar, Ya. perilaku manusia juga ada di situ, gitu-gitu kan. Itu kan hal yang sangat stressful, nggak sih Mbak? Gitu. Iya. Aku sebenarnya mau nanyanya lebih ke selain penugasan, alasan apa yang membuat Mbak Stefani ini pilih Jogja untuk tinggal? Oke. Karena ya pertama tempatnya nyenengin ya, dan dibandingkan tempat lain, kota-kota lain yang pernah aku tinggalin, bisa dikatakan nih yang paling tenang lah. Aku masih punya waktu buat napas di sini. Karena ya rata-rata kasusnya, kejahatannya juga nggak sebanyak beberapa kota yang pernah aku tinggalin dulu. Oh iya. Jadi di sini aku masih ngerasa ya masih tenang lah gitu di sini. Oke. Makasih Mbak udah dijawab. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan seru kita di Frekuensi Stefani dengan Mbak Tanya. Ya, oke, nanti katanya sampai ketemu lagi ya nanti di mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, amin. Ya. Amin. Oke, abis ini kita cari jajan yang enak. Kan dari tadi ceritanya udah serem-serem terus kan, saatnya kita makan yang enak-enak. Iya, benar. Oke teman-teman, kasih ya buat yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode Frekuensi Stefani berikutnya. Ya, dan salam rahayu. Ya, dadah. Sampai ketemu lagi.